A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayani dengan NIM 30520240003 dari Prodi Pemikiran Politik Islam dengan judul materi penulisan mushaf. Pengertian penulisan mushaf. Penulisan mushaf merupakan proses penting dalam sejarah Islam untuk menjaga keaslian Al-Quran. Awalnya, wahyu ditulis pada berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang, dan batu datar oleh para sahabat Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dilakukan secara sistematis. Khalifah Abu Bakar memprakarsai pengumpulan seluruh wahyu ke dalam satu naskah atas saran Umar bin Khattab untuk mencegah hilangnya ayat-ayat Al-Quran akibat wafatnya para penghafal dalam pertempuran. Penulisan mushaf mencapai puncaknya dengan penyusunan mushaf standar yang disebut mushaf Utsmani. Mushaf ini ditulis dengan kaidah penulisan tertentu untuk menyatukan bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam. Naskah ini kemudian disalin dan disebarkan ke berbagai daerah seperti Kufah, Basrah, dan Syam. Sementara salinan lain yang tidak sesuai dibakar untuk menghindari perselisihan. Penulisan mushaf selanjutnya berkembang dengan menambahkan tanda baca dan diakritik atau harakat untuk memudahkan pembaca. Inovasi ini memastikan Al-Quran tetap terjaga secara autentik hingga saat ini. Sejarah penulisan mushaf. Sejarah penulisan mushaf bermula pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan secara bertahap dan dihafalkan oleh para sahabat. Selain itu, wahyu juga dicatat pada berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, kulit, dan tulang. Setelah wafatnya Nabi, kebutuhan untuk menjaga keutuhan Al-Quran semakin mendesak, terutama karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Khalifah Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu naskah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf disalin dan disebarluaskan sebagai mushaf standar untuk mencegah perbedaan bacaan yang mulai muncul di berbagai wilayah Islam. Upaya ini menjadi tonggak penting dalam menjaga keautentikan Al-Quran. Penulisan mushaf Al-Quran memiliki sejarah yang erat dengan perkembangan Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wahyu Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dan dihafalkan oleh para sahabat serta ditulis pada media sederhana seperti pelepah kurma, kulit, dan tulang. Setelah wafatnya Nabi, muncullah kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat Al-Quran karena banyaknya sahabat penghafal yang gugur dalam peperangan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas saran Umar bin Khattab radhiyallahu anha memerintahkan pengumpulan wahyu dalam satu naskah yang kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar. Pada masa Khalifah Utsman, muncul perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah yang dapat memicu perpecahan. Untuk mencegah hal ini, Khalifah Utsman memerintahkan penyalinan mushaf dalam bentuk standar berdasarkan bacaan Quraisy. Mushaf-mushaf ini kemudian disebarkan ke berbagai wilayah Islam dengan instruksi untuk menghancurkan versi yang berbeda. Memastikan keseragaman dan keaslian bacaan Al-Quran, langkah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah penulisan mushaf yang terjaga hingga sekarang. Jenis-jenis mushaf. Mushaf Al-Quran memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Mushaf standar adalah bentuk yang paling umum digunakan, dengan format sederhana dan mudah diakses. Mushaf Utsmani merujuk pada mushaf yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan standar penulisan tertentu untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Selain itu, ada mushaf tajwid yang dilengkapi dengan tanda tajwid untuk mempermudah pembaca dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar sesuai kaidah. Variasi ini menunjukkan adaptasi mushaf dalam memenuhi kebutuhan pembaca di berbagai konteks. Standar penulisan mushaf.
Penulisan mushaf Al-Quran mengikuti standar tertentu untuk memastikan keakuratan dan kemudahan dalam membaca serta memahami ayat-ayatnya. Salah satu standar utama adalah penerapan tajwid, di mana setiap tanda baca dan simbol ditulis secara presisi untuk menjaga pelafalan dan sesuai dengan aturan qiraah. Selain itu, penggunaan jenis tulisan atau khat seperti khat nasakh yang terkenal karena kejelasannya, memastikan konsistensi dan estetika dalam penulisan. Pemisahan ayat juga dilakukan secara terstruktur dengan tanda khusus atau jarak tertentu, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengenali awal dan akhir ayat. Standar ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keaslian Al-Quran, tetapi juga mempermudah umat Islam dalam mempelajari dan menghafalkan kitab suci tersebut. Berikut beberapa contoh sederhana. Yang pertama, tata letak halaman. Poin A yaitu ayat, ditulis jelas, rapi, dan diberikan tanda wakaf sesuai aturan tajwid. Poin B, tajwid, huruf berwarna untuk membantu pembaca mempelajari hukum tajwid. Misalnya, ikhfa berwarna biru, idgham berwarna hijau. Poin C, margin, cukup lebar untuk memberikan ruang catatan atau tafsir singkat. Contoh kedua yaitu format ayat. Poin A, font, khat Utsmani seperti font Al-Quran Madinah. Poin B, nomor ayat, diletakkan setelah ayat dalam lingkaran kecil atau sejajar dengan teks. Poin C, surah, nama surah ditulis di bagian atas dengan dekorasi khas. Contoh ayatnya yaitu Al-Fatihah seperti di gambar, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah contoh penulisannya. Contoh sederhana ketiga adalah penambahan tafsir atau terjemahan. Terjemahan diletakkan di bawah teks ayat atau di sampingnya dengan ukuran font lebih kecil. Tafsir ringkas, jika diperlukan, ditulis di bagian margin atau halaman sebelahnya. Contoh dengan terjemahan seperti yang ada di gambar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Catatan pentingnya yaitu pastikan kesesuaian dengan kaidah resmi mushaf standar Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama. Gunakan software khusus seperti InDesign atau Mushaf Editor untuk penataan profesional. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, penulisan yang akurat dan terstandarisasi. Penulisan mushaf harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait seperti Majelis Ulama Indonesia atau lembaga yang mengawasi kualitas mushaf guna memastikan keakuratan teks Al-Quran. Yang kedua yaitu penggunaan naskah yang tepat, penggunaan jenis huruf dan format penulisan yang jelas, seperti menggunakan font Utsmani atau Indo-Pakistani. Penting untuk mempermudah pembaca dan memelihara keaslian mushaf. Perhatikan pada i'jaz dan tajwid, penulisan mushaf harus mencakup aturan tajwid, tanda baca dan harakat dengan tepat untuk membantu pembaca dalam melafalkan ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat adalah estetika penulisan. Penulisan mushaf tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga estetika, dengan memperhatikan kelurusan huruf, jarak antar huruf, dan konsistensi dalam ukuran tulisan. Yang kelima adalah pentingnya sertifikasi. Sertifikasi terhadap mushaf yang telah selesai ditulis sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan atau pencetakan. Yang keenam adalah penyebaran yang tanggung jawab. Penyebaran mushaf harus dilakukan dengan menjaga kualitas dan keaslian, serta menjauhkan dari penyalahgunaan atau kesalahan dalam proses Berikut adalah beberapa saran penulisan mushaf. Yang pertama, pendahuluan yang menjelaskan konteks. Mulailah dengan menjelaskan pentingnya penulisan mushaf dalam konteks pelestarian Al-Quran, sejarah penulisannya, dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keakuratan teks. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang komprehensif. Sajikan ulasan mengenai sejarah penulisan mushaf, metode yang digunakan dalam pembuatan mushaf dari masa ke masa, serta penelitian atau standar yang ada dalam penulisan mushaf. Buku-buku klasik seperti Tazkirat Al-Quran oleh Al-Sayuti bisa menjadi referensi yang baik.
Yang ketiga adalah detail tentang teknik penulisan. Jelaskan berbagai teknik penulisan yang digunakan mulai dari cara menulis, huruf Arab dengan baik, aturan harakat dan tanda bacanya, hingga jenis font yang umum digunakan dalam penulisan mushaf, misalnya font Utsmani. Yang keempat adalah pentingnya tajwid dalam penulisan. Uraikan bagaimana tajwid menjadi bagian integral dalam penulisan mushaf dan perannya dalam menjaga makna ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima adalah aspek estetika dan desain mushaf. Bahasa mengenai desain mushaf, termasuk ukuran huruf, pengaturan spasi, serta elemen-elemen estetika lainnya yang mempengaruhi kenyamanan membaca Al-Quran.